A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang sudah menjadikan kita makhluk yang terbaik di atas permukaan bumi Allah ini. Yang menjadikan kita hamba-hamba yang selalu tunduk dan patuh kepada beliau. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Menjaga kita, memberi kita rezeki, menjauhkan kita dari malapetaka dan sebagainya. Untuk itu, tetaplah jaga Allah, maka insya Allah, Allah akan menjagamu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lebih kita sudah ditinggalkan oleh Nabi. Tapi tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Nabi di dalam surganya nanti. Lantas apa yang harus kita lakukan? Beribadahlah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, banyak berselawat kepada beliau dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nanti kesempatan buat kita untuk berjumpa dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang akhlak berjamaah. Sebelum kita memasuki pentingnya akhlak berjamaah di kalangan orang-orang yang haji ataupun umrah, sedikit kita sampaikan apa itu akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang baik yang muncul dari dalam diri kita. Baik dari segi verbal kita ataupun non-verbal kita. Apa itu verbal kita? Verbal kita itu adalah bentuk dari perlakuan kita. Non-verbal itu apa? Sikap kita, batin rohani kita. Nah, kita tunjukkan yang baik. Tapi perlu diingat, baik menurut siapa? Baik menurut Allah, baik menurut Nabi, dan baik menurut kalangan masyarakat manusia. Karena ada kadang akhlak itu yang kita anggap baik, padahal sejatinya akhlak itu adalah berseberangan dengan keadaan masyarakat di situ. Berseberangan dengan makna sikap akhlak yang diharapkan oleh masyarakat. Itu dia. Jadi sesuatu yang baik yang muncul dalam diri kita. Sesuatu yang baik itu adalah baik menurut Allah, menurut Nabi Muhammad, kemudian menurut para masyarakat. Baik, kemudian apa itu jamaah? Jamaah adalah kumpulan orang, kumpulan orang, di suatu tempat. Nah, ini pas nih, karena kita bahas haji dan umrah. Kemudian, apa kaitannya dengan akhlak berjamaah di haji dan umrah? Akhlak jamaah merujuk pada etika dan perilaku yang diharapkan dari individu dalam konteks kehidupan berjamaah atau dalam bermasyarakat. Beberapa aspek penting dalam akhlak jamaah meliputi, jadi yang kita bahas ini, akhlak jamaah itu memiliki beberapa aspek. Karena ini adalah yang kita bahas tentang umrah dan haji, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita sampaikan dalam akhlak berjamaah. Apa itu? Yang pertama adalah kerjasama. Bagaimana kerjasama itu? Jamaah, kita jamaah umroh, mengedepankan semangat kerjasama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi
jamaah mengedepankan semangat kerjasama dan bekerja sama. Contoh kecil apa? Contoh kecil itu adalah pada saat kita mau bangunin orang, ya, berkumpul di dalam, kan biasanya kalau kita jamaah pemirsa mau jalan-jalan, mau tur wisatanya, kita kan diperintahkan untuk kumpul di suatu tempat. Biasanya itu di lobi hotel. Nah, pada saat kita disuruh dikumpulkan jam 7 atau jam 8, maka apa di sana kerjasama kita? Akhlak berjamaah itu apa? Kerjasama kita. Kerjasama kita adalah saling mendukung untuk agar kita sama-sama bisa tetap kumpul jam 7 atau jam 8 tadi. Yang masih mungkin lagi makan atau lagi tidur, kita ajak tuh, ayo Pak, cepat. Karena waktu kita sebentar lagi, kita diperintahkan untuk kumpul. Nah, kalau yang lain tidak mau ikut, maka disinilah pupus akhlak kerjasama Bapak Ibu pada saat berangkat haji ataupun umrah. Dan ini adalah akhlak yang tercela di kalangan akhlak berjamaah ini. Jadi jangan mau main sendiri, ya, tetap harus mau dinasihati, harus mau diajak dan saling mendukung seperti itu. Makanya dikatakan di sini mereka berusaha untuk saling mendukung dan membangun sinergi di antara anggota jamaah. Nah, enggak lah, aku nanti aja lah, duluan aja ya. Nah, ini kadang yang mudah tersesat itu pemirsa. Hati-hati ya, hati-hati. Kadang ada orang-orang tua, ada orang-orang yang di sana itu kalau belum pernah pergi, meskipun kita S1, S2, S3 profesor, tersesatlah kau di sana. Ya, kalau apa? Kalau tidak ada akhlak berjamaahmu pada saat di sana. Betul lah saat nanti nggak betul. Terbukti pemirsa ya. Karena pada saat kita membawa jamaah dari Jakarta, mereka itu ada yang profesor, ada yang doktor. Nah, ada salah satu orang di antara mereka, memang dari awal mereka sudah tidak suka dengan orang ini gitu, karena dia sok pintar, kemudian sok paham, sama itu ya, sok pintar, sok paham. Artinya nggak mau diatur. Rupanya sampai di sana, ya, beliau itu kita cari-cari. Kenapa? Karena dia sok paham daerah sana. Makanya sudah saya katakan tadi, meskipun Anda sudah S1, S2, S3, tapi kalau belum pernah berangkat ke sana, tetaplah lakukan akhlak berjamaah itu. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang akhlak berjamaah ini. Sudah kita sampaikan tadi di awal, ya. Yang pertama itu adalah kerjasama, dan bekerja sama saling mendukung, ya. Harus sama-sama mau diajak, harus sama-sama saling mendukung di antara kita. Biar tujuan kita ke sana itu tercapai dengan baik dan maksimal. Kemudian yang kedua apa? Saling menghormati. Ini saling menghormati ya. Jadi hasad dan kedengkian yang tinggi dalam hati itu, sebelum kita berangkat, usahakan hilangkan itu semua. Karena di sana itu pemirsa yang Allah muliakan, gak ada lagi harga dirimu kalau kau sombong di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kenapa? Baik, kita ambil contoh kecil. Pakaian saja, pada saat kita melaksanakan ibadah umroh, sama. Si miskin, si kaya, ya. Kemudian tua ataupun muda, sama semua. Nah, itu dia tadi ya. Harus saling menghormati. Ya, jamaah menghargai perbedaan dan keragaman di antara anggota jamaah. Mereka berusaha untuk saling menghormati dalam perkataan dan tindakan serta menghormati hak-hak individu. Saling menghormati. Ya. Jangan bawa ke sana suku-suku. Kalaupun kita tetap bawa suku ke sana, tetapi suku itu ya jangan menyakiti suku yang lain. Nah, mungkin di suku ini contoh, di suku ini kalau di suku-suku orang Jawa ngomong kuat-kuat itu agak terkejut dia, sakit hati. Ya. Nah, harus kita pahami,
Disinilah kita, makanya sebenarnya pemirsa yang Allah muliakan, hal yang paling mudah kita dapat ilmu, ya, ilmu tentang hati itu pada saat kita berada di sana. Kenapa? Karena pada saat kita di sana itu, hati kita yang mudah membenci orang lain itu, itu mudah terkondisikan. Kenapa? Karena kita tahu, ya Allah, nggak mungkin aku benci sama dia, aku harus tahan kebencianku, aku harus lahan setan itu, karena aku di tempatmu yang mulia ini. Seperti itu ya. Jadi saling menghormati. Keadaannya, fisiknya, ya, harus saling menghormati dan saling sama-sama tahu diri. Diusahakan, ya, meskipun kita tidak satu suku, tidak satu ucapan, tetap berkawan. Nah, itu dia akhlak berjamaah, tetap berkawan. Jangan pula nanti Jawa-Jawa aja, Batak-Batak aja, Sunda-Sunda aja, Madura-Madura. Tidak boleh seperti itu. Tetap berkawan. Karena kita dalam berumrah ataupun haji itu pentingnya akhlak berjamaah itu. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah toleransi. Jamaah memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Nah, kalau udah sampai sana pemirsa, jangan lagi rusak ya akhlak berjamaah itu dengan perbedaan-perbedaan kita. Udah saling menghormati dan saling toleransi. Jangan satu nanti pakai apa? Contoh kecil pada saat sholat berjamaah, pada saat sholat sunnah di masjid tempat yang mulia ini. Kita kan umrah atau haji. Ada dari kalangan kaum muslimin ya yang berbeda mazhab dengan kita, mereka sholat sunnah yang 2 rakaat itu tidak iftirash atau mereka tidak tawarru. Ya. Karena memang ada dalam mazhab itu bahwa yang mereka sholat sunnah 2 rakaat itu mereka tetap iftirash dia, tidak tawarru. Tahu ya iftirash itu yang duduk di antara 2 sujud. Nah, ya, duduk di antara 2 sujud itu namanya iftirash. Kalau tawarru kayak kita mau salam. Nah, sebagian dari mazhab itu yang mereka sholat sunnah atau sholat yang lain, mereka tetap iftirash pada sholat 2 rakaat. Sebagian dari mazhab yang lain itu mereka tawarru. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita saling memahami, saling menghormati, dan saling toleransi. Paham pemirsa ya? Ya. Hilangkan sikap non toleransi itu. Nah, saling menghormati saja ya terhadap perbedaan-perbedaan pendapat. Jangan dibahas di sana ya perbedaan-perbedaan itu. Apalagi pada saat kita berbeda dengan orang, kemudian ada ucapan mulut kita yang na'udzubillah min dzalik. Apa kita bilang? Contoh macam tadi. Tengok itu jauh-jauh ke Masjidil Haram, sholat, tapi kayak gitu sholatnya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Hati-hati dengan ucapan seperti ini. Karena boleh jadi kau yang tidak berilmu dengan perbuatan dia. Ya. Dan boleh jadi, ya, dia tidak berilmu, dia salah faham, ya, dia kurang faham. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah saling memaafkan dan saling toleransi. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, itu tadi akhlak berjamaah, ya, di bagian sisi aspek toleransi. Berusaha kita menerima perbedaan itu, ya. Kalau ada yang berbeda di antara kita, jangan menghujat, jangan mencaci, karena kita di tempat yang mulia. Lapangkan saja dadamu, tebalkan aja kesabaran. Nah, karena pada saat kita beribadah di sana, yang kita butuhkan adalah ridho dari Allah, bukan membahas perbedaan itu.
Baik, pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Jamaah menunjukkan kesetiaan terhadap komitmen dan janji-janji yang telah dibuat bersama. Mereka berusaha untuk menjaga kepercayaan dan menjunjung tinggi integritas dalam hubungan berjamaah itu. Maksudnya seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, tadi sudah kita menyampaikan bahwa salah satu akhlak berjamaah yang penting yang harus kita pahami, terutama bagi kita yang mau haji dan umroh, itu adalah kesetiaan. Ya, apa itu tadi kesetiaan yang sudah kita bacakan? Kesetiaan kita ulangi lagi. Ya, jamaah menunjukkan kesetiaan terhadap komitmen dan janji-janji yang telah dibuat bersama. Biasanya kita kan pada saat mau berangkat umroh ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh mungkin tour leader kita atau mutawif kita, pembimbing kita. Ya, di sana dijelaskan komitmen-komitmen itu. Ya, Bapak Ibu, kita punya komitmen, ya, dan ini harus kita dukung bersama. Kita harus bekerja, kita harus setia dengan komitmen itu. Nanti disampaikan poin-poin komitmennya. Contoh, nanti ya kita ke Masjidil Haram jam sekian. Kemudian kita berangkat jam sekian, mau berangkat umroh, ataupun berangkat tur wisata, ataupun makan. Itu ada komitmen-komitmen di sana. Harus kita dukung, harus bekerja sama mendukung, kemudian harus setia. Ya, jangan malah kita melanggar kesetiaan komitmen yang sudah kita buat. Ini yang menyebabkan orang itu bisa tersesat dan tidak disukai orang. Makanya sebenarnya hal yang kenapa orang bisa tidak suka dengan kita, ada hal-hal sifat yang mungkin tidak layak untuk kita tunjukkan dan tampakkan. Meskipun bagi kita itu hal biasa seperti itu. Ya. Baik. Kemudian itu tadi ya komitmen harus setia dengan komitmen yang sudah kita bangun. Kemudian untuk menjaga kepercayaan dan menjunjung tinggi integritas dalam hubungan berjamaah. Nah, karena memang kalau orang sudah melanggar janji-janjinya, ada satu orang atau dua orang yang melanggar janjinya, orang udah nggak suka lagi, orang udah nggak percaya lagi dengan orang ini. Ya, jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara kita, ya, yang melanggar janji atau komitmen itu. Boleh jadi kita nanti 2 kali dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ya. Berusahalah untuk setia dengan komitmen yang sudah kita buat, baik pada saat sebelum berangkat ataupun yang sudah berangkat, yang pada saat kita di sana. Karena biasanya ada saja hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan yang tadinya tidak seperti itu pada saat kita membimbing di Indonesia, boleh jadi ada yang baru pada saat kita bimbing di tempat kita umrah itu. Baik. Baik pemirsa yang Allah muliakan. Nah, kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya adalah memahami budaya masing-masing. Itu harus kita paham. Nah, sebagaimana yang kita bilang tadi, ada yang suku Jawa, Madura, Batak, Sunda, ya, kemudian suku Dayak. Harus kita paham dengan budaya masing-masing. Tetapi ya, jangan sampai budaya itu menjadikan orang juga tidak suka dengan kita. Kebanyakan memang orang dengan melihat budaya-budaya masing-masing itu ada ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu yang harus kita jaga. Sekali lagi, kita adalah mau ibadah, kita mau umroh, kita mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dari Allah, ya. Pada saat kita umroh dan haji, maka ya, jadikan budaya itu sebagai pemersatu, bukan sebagai pemecah belah. Ya, pemirsa yang Allah muliakan ya. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sana adalah
kalau kita sudah berjamaah, kalau kita sudah komitmen dengan akhlak berjamaah itu, kemudian kita jalankan, ada lagi yang perlu kita harus pahami. Apa? Ya, menjaga lisan kita di sana. Karena yang datang itu bukan hanya kita. Ya, yang datang itu bukan hanya kita. Dari berbagai belahan dunia datang ke sana. Dari Afrika, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari berbagai negara. Nah, karena memang di sana itu, ya, dengan watak yang berbeda-beda, dengan kegiatan yang berbeda-beda, dengan suhu tubuh yang berbeda-beda, ada saja hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan kita dalam ibadah. Tips yang bisa kita berikan adalah, ya, pada saat ada kita merasakan, contoh kecil, sholat nih kita di masjid, kemudian ada orang luar, ya, dari belahan dunia lain, kita duduk di samping mereka atau kita mau sholat samping mereka, tapi mereka merasakan bau badan yang tidak enak. Apa tips yang bisa kita lakukan? Cara yang kita lakukan adalah, kalau kita agar lisan kita terjaga, agar hati kita tidak menghujat, maka cari tempat yang lain. Tempat sholatnya. Cari tempat lain saja. Nah, daripada kita nanti sholat nggak khusyuk dan menghujat, a'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Karena memang akan kita dapati nanti orang-orang yang mungkin wataknya keras, yang yang suaranya kuat, kemudian yang mungkin aroma tubuhnya yang tidak enak, seperti itu. Kemudian juga, ya, kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari model pakaian-pakaian yang mereka gunakan. Karena nanti ada di sana orang-orang, mungkin orang Afrika, yang mereka pakaian mereka itu warna coraknya mencolok sekali gitu. Nah, ya, ini pengalaman buat kita semua, ya. Kita teman-teman di kampus kita itu, di kampus Universitas Islam Madinah Arab Saudi, ya, kita lihat mereka itu yang dari Afrika pakaiannya warnanya mencolok, ya, model pakaiannya ya beda dengan kita, agak aneh kita lihatnya, tapi memang budaya mereka seperti itu, ya. Kemudian nanti ada kita lihat orang menggunakan cadar, ya, menggunakan penutup kepala yang sampai tinggi. Nah, budaya mereka seperti itu, ya. Meskipun cadar itu bagian dari syariat, ya, bukan dari budaya. Maksud saya yang budaya itu adalah yang mereka itu menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan budaya mereka. Kalau cadar itu adalah syariat. Hati-hati pemirsa, ya. Jangan sampai kita di sana itu menghujat orang yang pakai cadar. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu bagian dari syariat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi akhlak berjamaah yang luar biasa pada saat haji dan umroh, kemudian menjaga lisan kita untuk tidak mencaci dan menghakimi orang lain. Baik pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan, ya, pada hari ini tentang akhlak berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah menampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.